Pilkada Jakarta kembali dinodai oleh peristiwa yang sama dengan 5 tahun yang lampau, yang itu terkait dengan penistaan agama. Hubungan antar agama di Indonesia rupanya masih menjadi persoalan yang peka. Jika kita mengatakan bahwa Jakarta bisa menjadi potret Indonesia, maka hubungan antar umat beragama yang masih peka ini bisa menjadi potret juga untuk seluruh Indonesia. Kembali ke persoalan. Pernyataan Suswono, yaitu ajakannya supaya janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Dan lebih lanjut dikatakannya itu terinspirasi oleh kisah Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad, wajar saja menimbulkan kritik. Itu bukan hanya dari internal Islam, tentunya kelompok pendukung Suswono, tetapi juga dari pendukung pasangan calon lainnya. Mengapa? Jika melihat dari perspektif Islam politik dan juga kaum nasionalis yang menjadi pertarungan yang penting ketika merumuskan Pancasila, di sana kita melihat ada sebuah keputusan yang memang sampai saat ini masih saja menjadi kontroversi atau perbincangan. Itu Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia bukan negara sekuler. Pengambilan keputusan ini merupakan jalan tengah. Karena ada agama-agama yang mendesak untuk Indonesia ini agama Islam dikhususkan. Itu apa yang dinyatakan dalam Piagam Jakarta, 7 kata dalam Piagam Jakarta. Tapi mereka-mereka yang nasionalis ya, dan juga Islam nasionalis, itu mereka tidak berkeinginan untuk itu. Apalagi ketika ada keberatan mengenai 7 kata itu, dan kemudian terjadilah kompromi, ya tentunya di sini adalah peran dari Islam nasionalis yang menetapkan Indonesia itu bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Maka ketika melihat ini, maka saya mencoba membaca peristiwa Suswono ini dalam perspektif pertarungan antara Islam nasionalis dan Islam politik yang menginginkan nilai-nilai Islam masuk ataupun mendominasi Indonesia. Kalau pada zaman dulu kan, Islam politik ini kan yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Tapi kemudian usaha-usaha itu masih terjadi, tapi bukan secara kekerasan, tapi secara damai. Yaitu penetrasi nilai-nilai agama tertentu yang mendominasinya. Jadi bukan nilai-nilai Pancasila yang didasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, tapi nilai-nilai kekhususan dari agama tertentu. Dan kalau saya melihat itu, jelas sekali di sini adalah timbul pertanyaan ya. Apakah pernyataan Suswono itu ingin menegaskan bahwa Islam adalah agama tunggal orang Jakarta? Kan dia katakan itu. Padahal tidak ada hubungan dengan agama pada waktu itu. Tapi tiba-tiba dia mengusulkan itu dasarnya kepada agama begitu. Berarti tampaknya ya para calon gubernur ini dari masa ke masa senang memainkan agama. Apakah karena memang dukungan agama itu lebih luas begitu ya, sangat luas ya. Seperti itu. Itu kan menjadi pertanyaan. Berarti kan ini juga memainkan agama, ya. Seperti itu. Jadi kalau ini yang menjadi persoalan ya, yaitu Suswono ingin menegaskan bahwa Islam adalah agama tunggal orang Jakarta. Nah, ini kan berarti semangat ya Islam politik yang didengungkan oleh Suswono. Dan memang kan kalau lihat dari arah partainya kan memang partai pendukungnya juga memang mengarah kepada ya partai Islam begitu. Tapi bukan berarti bahwa mereka bisa mengabaikan negara Pancasila yang dikatakan juga menerima segala macam agama atau semua agama. Kemudian berarti Suswono ini ingin menggunakan agama untuk memenangkan kontestasi pilkada Jakarta. Jadi kembali dipakai itu ya.
Jadi kalau pada 5 tahun lalu juga tanpa sengaja juga menggunakan agama ya, nah sekarang ini sebenarnya dia dengan sengaja menggunakan agama, bukan tidak sengaja. Tapi memang ya tampaknya ada blundernya gitu. Nanti saya coba akan menjelaskan. Jadi kalau gitu berarti Suson ini ingin menggunakan agama untuk memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta. Dan jika ini yang dilakukan, Indonesia perlu waspada bahwa usaha penetrasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila, secara khusus semangat Bhinneka Tunggal Ika, masih terus berlanjut dan itu dipertunjukkan dalam kampanye-kampanye pilkada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa Susono perlu meminta maaf? Padahal yang dipromosikannya adalah Islam sebagai agama orang Jakarta. Kritik yang ditujukan kepada Susono tentu saja bukan hanya blundernya, ya, artinya penggunaan kata-kata yang salah, tetapi juga mereka yang mengkritik dalam hal ini kaum nasionalis telah mencium adanya usaha politisasi agama yang digunakan Susono. Ya, karena tidak ada alasan, ya kalau kita lihat kenapa dia membawa nama agama begitu ya, tidak ada alasan sebetulnya. Tapi ya tadi kemudian dia blunder gitu, dia menggunakan analogi yang salah begitu, dan akhirnya dia mendapat perlawanan dari internal agama. Nah, sini kan jelas bahwa ada hubungan yang kurang baik, masalah tetap hubungan internal agama. Tetapi ternyata bukan hanya dalam internal agama ini. Ini juga kita bisa membacanya dari kelompok-kelompok pasangan calon yang nasionalis. Kan kelihatan sekali ada pasangan-pasangan yang nasionalis dan ada pasangan yang lebih mengusung kepada agama begitu. Sebagaimana juga Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara agama, di Indonesia bukan negara sekuler begitu. Tapi yang memposisikan agama-agama pada tempat yang terhormat. Nah kan di sini kita lihat bahwa karena tekanan yang begitu kuat itu, maka Susono perlu meminta maaf. Ya, perlu meminta maaf, kemudian dia jelaskan. Walaupun secara akal sehat memang agak susah juga ya. Kenapa dia mengucapkan kata-kata itu ya dalam pilkada dalam dalam pilkada Jakarta, dalam kampanye dia sendiri ya, dalam pertemuan ya dari kelompok yang mengundangnya gitu ya. Jadi kenapa dia mengucap kata-kata itu? Kan kita menjadi bertanya, hubungannya apa? Kan tidak ada hubungan apa-apa itu kan. Kok tiba-tiba dia mengucapkan kata-kata terkait agama. Jadi memang semangatnya memang sudah semangat agama tampaknya. Dan itu ya saya yakin itu dicium oleh ataupun terdeteksi oleh pasangan calon dari saingan dari Surono. Sehingga kemudian mereka juga mengadukannya. Ya mengadukannya. Jadi kemudian ketika mengadukan Susono ke polisi, itu kan bukan hanya terkait blunder kata-katanya, tapi juga mereka lihat ada permainan ataupun usaha-usaha untuk menggunakan agama. Jadi bagian penistaan agama itu blundernya dari Susono. Kemudian bagian yang namanya penggunaan agama dalam politik itu kelihatannya juga digunakan oleh orang-orang yang kepada nasionalis. Tapi yang jelas adalah tindakan Susono ini perlu menjadi keprihatinan kita ya. Bukan berarti saya pendukung calon tertentu, tapi keprihatinan ini berkali-kali dan di banyak tempat yang saya amati, para calon itu gemar menggunakan agama. Dan mereka sudah tahu agama itu peka, tapi mereka gemar menggunakan agama. Karena agama itu di Indonesia tuh mudah dibuat menjadi konflik. Karena apa? Karena ada kepentingan politik. Pada dasarnya agama itu tidak ada persoalan sebetulnya. Tapi ketika terkait dengan ekonomi, politik, nah itu dipakai. Ya, berhubungan dengan kelompok-kelompok suku, agak selalu menggunakan ekonomi atau politik. Jadi yang kita lihat adalah terjadi seperti ini. Apakah kita bisa membiarkan terus kegiatan-kegiatan ini seperti terjadi? Dan menurut saya, Susono dengan pasangannya harus waspada, ya, harus mengerti bahwa mereka ini adalah yang menyadari bahwa mereka adalah warga bangsa Indonesia dan harusnya mengusung nilai-nilai Pancasila. Bukan berarti nilai-nilai agama itu tidak boleh, tapi harusnya mengusung nilai-nilai Pancasila ini. Itulah sebabnya Susono ini mendapatkan kritik ya yang cukup keras ya. Tapi setelah itu dia minta maaf ya. Ya walaupun permintaan maaf ini kita tidak tahu apakah dia akan berhenti menggunakan agama dengan menghindari blunder
ya, atau dia tetap akan menggunakan agama, ya, 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 dengan tanpa blunder, ya. Ya, dia atau dia tidak akan menggunakan lagi jargon-jargon agama gitu. Karena ini kan sebenarnya tidak diperlukan sama sekali, karena kan ya maksudnya, pilkada Pancasila ini kan pilkada Jakarta ini kan juga pilkada Indonesia yang menghargai nilai Pancasila gitu. Jadi tidak bisa, membawa apa namanya, penggunaan agama-agama tertentu untuk memenangkan atau menggunakan atau secara politik menggunakan agama. Jadi masih pekanya hubungan antar umat beragama maupun hubungan interagama, jadi antar umat beragama dan interagama itu masih peka ya. Tampaknya masih menyangkut warisan masa lalu, ya. Jadi para politisi kerap menggunakan agama sebagai instrumen politik untuk mencapai tujuan politik. Dan itu sebetulnya tidak memuliakan agama, maka itu masyarakat mesti menyadarinya. Masyarakat Indonesia perlu menyadari bahwa terkait agama, ya, kebijakan terkait agama itu bisa menjadi pasal karet yang menjerat siapapun. Ya, jadi undang-undang penistaan agama itu seringkali menjadi pasal karet karena bisa saja orang tertentu menganggap diri nista, itu berhati-hati dinista begitu ya. Dan pemahaman agama serta komitmen untuk hidup benar sesuai agama dan kepercayaan, menurut saya itu merupakan kunci untuk menghadirkan kehidupan beragama yang rukun. Jadi umat beragama harus paham agamanya apa. Kemudian juga ada komitmen untuk apa namanya, mentaati keyakinan agamanya. Jadi bukan pertarungan doktrin-doktrin agama, tetapi bagaimana mereka menghadirkan kehidupan beragama yang baik gitu. Demikian juga harus membangun hubungan yang baik antara agama-agama dengan pemerintah, kemudian hubungan antar agama maupun hubungan internal agama. Nah, kalau ini dilakukan, maka persoalan agama tidak akan menjadi persoalan yang peka, ya. Dan saya pikir juga ini penting ya untuk secara khusus Jakarta yang selalu dilanda dengan politisasi agama begitu. Ya, kita berharap ya persoalan di Suwono ini dapat berjalan dengan baik, tetapi bukan persoalan selesai atau tidak selesainya. Ya kalau selesai, ya baru saja diselesaikan gitu ya. Karena ini kan kita harus bisa menerima pernyataan maafnya. Tetapi kita juga harus waspada. Karena tadi saya katakan bisa jadi ini gairah menggunakan agama untuk politik lah yang membuat Suswono blunder. Nah, Suswono mesti hati-hati. Berarti dia harus sadar bahwa sudah menyalahi aturan yang ada. Ya, demikian juga partai-partai politik yang lain atau calon-calon lain juga menghindari penggunaan agama. Karena agama itu adalah pembawa damai, tapi itu akan menimbulkan konflik kekerasan ketika oleh para politisi untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi itu menggunakan agama sebagai instrumen untuk menimbulkan konflik untuk mencapai tujuan politiknya.